Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zul Khair. Dan sekarang kita berada di Universitas Airlangga, tentunya ditemani dengan Saudara Ilham Dirwan, salah satu mahasiswa Universitas Airlangga. Nah, seperti pada janji saya pada video sebelumnya, bahwasanya saya akan membuat tips dan trik agar lolos di beasiswa unggulan ya. Nah, tentunya kita punya narasumber. Beliau merupakan salah satu awardee beasiswa unggulan 2020 ya. Oke, bagaimana keseruannya dan bagaimana tips dan triknya? So, check it out. Sebelumnya saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang lulus di tahap 1 dan sekarang kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Nah, gini Kak Ilham, kira-kira untuk tips dan triknya itu misalnya kalau kita ditanyain pada saat wawancara, misalnya perkenalan diri, kira-kira jawabnya gimana Kak Ilham? Misalnya, siapa nama Anda atau bisakah kalian mendeskripsikan nama kamu? Itu jawabnya gimana Kak Ilham? Biar kita ini srek sama wawancaranya. Kalau saya sendiri sih untuk pertanyaan mengenai deskripsi diri Anda, sebaiknya mungkin itu bisa dipersingkat saja, tidak usah terlalu banyak kayak bertele-tele ya penjelasannya mengenai identitas diri. Misalnya kamu bisa sampaikan terlebih dahulu mengenai nama lengkap kamu itu apa. Misalkan saya Muhammad Ilham Dirwan, terus kemudian kamu jelaskan asal daerah kamu itu dari mana. Nah, kalau misalkan kamu mahasiswa S1, S2 misalkan, contohnya kamu mahasiswa S2, kamu bisa jelaskan kamu dulunya itu berasal dari universitas apa pada saat kamu kuliah S1. Terus setelah itu kamu juga bisa jelasin kamu anak keberapa misalkan. Kalau kamu masih S1 begitu baru lulus SMA, kamu bisa jelasin kamu saya misalkan anak ketiga dari 5 bersaudara atau anak terakhir dari 10 bersaudara misalkan seperti itu. Terus kamu bisa jelasin terkait apa sih yang membedakan kamu di antara keluarga kamu gitu. Kamu punya semangat apa gitu, semangat motivasi apa untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh dari kampung halaman kamu gitu aja sih. Harus to the point ya Kak, dalamnya. Kalau misalnya kita ditanya tentang perkenalan diri, harus to the point. Nah, itu pertanyaan diri. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanyakan gini, alasan kamu memilih jurusan tersebut dan juga kampus tersebut. Misalnya, saya pilih jurusan sastra Inggris. Karena apa? Itu cara jawabnya gimana Kak Ilham? Supaya bisa meyakinkan para interviewer. Kalau mengenai pertanyaan seputar alasan mengapa kita memilih jurusan yang kita ambil saat ini, itu kita harus menjawabnya dengan mencari alasan eksklusif atau alasan yang paling mendasar atau alasan yang menjadi pembeda secara eksklusif kenapa kita mengambil jurusan itu. Nah, yang dimaksud eksklusif di sini apa? Kita bisa jangan hanya mengatakan sekedar oh saya milih sastra Inggris atau saya milih jurusan matematika karena saya tertarik sama matematika atau karena saya tertarik sama bahasa Inggris. Nah, itu kan alasan yang sangat tidak eksklusif. Mengapa? Karena kita bisa kok bilang juga saya kenapa sih nggak ambil pendidikan bahasa Inggris, kenapa malah milih sastra Inggris. Itu kan alasan yang tidak eksklusif karena dua-duanya itu belajar bahasa Inggris gitu. Nah, maka dari itu kita harus memilih alasan yang sangat eksklusif. Mengapa kita sebagai contoh kenapa kita ambil sastra Inggris gitu. Nah, kita bisa kaitkan dengan kontribusi ke depannya. Misalkan, saya tertarik dengan sastra. Nah, saya mau memilih untuk belajar sastra karena dari dulu saya itu merupakan orang yang mempunyai impian untuk menciptakan karya sastra yang bukan hanya bersifat lokal saja, tetapi saya ingin membuat karya sastra yang bernuansa internasional. Artinya saya harus memuat bahasa-bahasa asing di dalam situ, bahasa Inggris misalkan. Misalkan saya ingin menciptakan novel berbahasa Inggris, sehingga saya memilih jurusan sastra Inggris agar kiranya saya bisa membuat sebuah novel dalam bentuk bahasa Inggris seperti itu. Nah, kita juga bisa bilang kalau misalkan kita ditanya nih, saya pernah dapat pertanyaan di mana waktu itu saya ditanya kok nggak milih pendidikan bahasa Inggris, kenapa sih malah milih sastra Inggris? Padahal kan kalau pendidikan bahasa Inggris itu arah karirnya kan lebih jelas, dia lebih mengarah ke guru ya gitu. Sedangkan sastra Inggris itu kan dia tidak bisa jadi, bukan tidak bisa jadi guru sih, tapi arahnya kan itu masih sangat abstrak begitu. Apakah kita bisa jadi guru atau tidak itu masih sangat abstrak, beda sama pendidikan bahasa Inggris yang dia notabene itu lebih jelas arahnya, yaitu menjadi seorang tenaga pendidik. Nah, ketika kamu ditanya pertanyaan yang menjebak seperti itu, kamu bisa bilang saja kalau seorang sastra Inggris juga bisa menjadi guru.
dan yang mereka pelajari juga dalam pelajaran sastra Inggris itu lebih luas dan lebih mendalam, bukan hanya seputar tentang bahasanya saja, tetapi kebudayaan dan juga sejarah tentang bahasa Inggris ataupun sastra Inggris. Sehingga ketika misalkan saya menjadi seorang guru, saya bisa mentransfer ilmu yang lebih luas dan lebih mendalam lagi ke murid-murid saya. Jadi memang cara jawabnya itu harus eksklusif untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Nah, ini yang menurut saya sangat-sangat sulit ya. Mungkin ada yang bilang sulit, ada juga yang bilang mudah, tentang apa kekurangan kamu dan juga apa kelebihan kamu. Apakah saya harus menjawab dengan misalnya kekurangan saya malas, saya kurang disiplin, saya tidak jujur. Itu gimana cara jawabnya, Kak Ilham? Bagi saya ini tergantung ya. Artinya begini, kalau misalkan kita ditanya pertanyaan seperti itu, saya menyarankan untuk jangan mengambil alasan yang sangat mainstream, artinya sangat biasa, contohnya malas. Artinya kalau kamu menjawab malas gitu, nanti ketika kamu ditanya solusi kamu dalam mengatasi rasa malas kamu itu apa, itu akan menyulitkan kamu untuk menjawab itu. Nah, jadi saran saya, kamu harus mencari kekurangan yang sekiranya kamu sudah pikir solusinya itu seperti apa. Sebagai contoh, misalkan kamu ini orangnya pelupa gitu. Misalkan kamu orangnya pelupa, maka kamu membuat jadwal atau jadwal prioritas di mana kamu menentukan waktu yang akan dilakukan di hari ini apa saja, dan apa saja yang setelah itu besoknya nanti akan kamu lakukan, seperti itu. Atau kamu bisa juga misalkan kamu mengatakan bahwa kekurangan saya tidak bisa multitasking, sehingga kamu membagi waktu kamu, artinya kamu membagi jadwal. Misalkan di hari ini kamu mengerjakan tugas, besoknya kamu aktif di kegiatan organisasi, misalkan seperti itu. Itu salah satu cara bagi kamu untuk mengatasi kekurangan kamu tersebut. Nah, itu yang paling utama di sini adalah jangan sekali-sekali mencari alasan ya, atau kekurangan yang kamu tidak bisa jawab solusinya seperti apa gitu. Misalkan rasa malas atau tiba-tiba terpikir mengenai kamu orangnya temperamen, mudah marah, kan itu adalah sebuah sikap yang artinya sudah menjadi kebiasaan sejak lahir, dan untuk dicari solusinya itu akan sangat sulit begitu. Jadi kamu harus cari suatu kekurangan yang sifatnya itu praktikal, sehingga kamu bisa menjawab solusi kamu untuk mengatasi kekurangan yang praktikal ini seperti apa gitu. Kita tidak boleh semata-mata ya misalnya saya malas, tapi juga kita harus memikirkan solusi dari kekurangan kita tersebut. Sangat luar biasa jawabannya. Nah, ini lagi Kak Ilham ya. Kalau misalnya ditanya seperti ini, kenapa sih kamu diterima, atau kenapa sih kamu harus diterima di Beasiswa Unggulan? Nah, itu harus dikembalikan lagi terkait kelebihan diri kamu. Nah, si pewawancara itu tidak akan meloloskan kamu kalau misalnya dia masih bingung dengan apa sih kelebihan kamu ini. Nah, makanya yang perlu kita ketahui adalah orang itu tidak akan memberikan kita sesuatu yang besar secara cuma-cuma. Artinya di sini apa? Artinya kita harus menekankan apa sih yang membuat kita ini harus diterima dalam beasiswa ini. Apa yang membuat kita itu layak? Artinya kita harus menerangkan, mendeskripsikan terkait apa sih potensi pada diri kita, apa sih kelebihan kita secara umum, sehingganya kita itu layak untuk diterima. Sebagai contoh, misalkan saya mempunyai beberapa alhamdulillah, misalkan saya mempunyai beberapa prestasi yang itu saya dapatkan, saya raih itu melalui usaha saya selama ini, usaha keras saya selama kurang lebih mungkin bertahun-tahun belajar. Misalkan saya punya prestasi dalam bidang kompetisi debat nasional. Nah, kamu juga jangan hanya menjelaskan seputar prestasi kamu, nanti jatuhnya kan kamu dianggap sombong oleh si pewawancara ini. Nah, yang perlu diingat adalah jangan sekali-sekali bersifat sombong atau bersikap sombong kepada pewawancara, karena nantinya kalau misalnya kamu bersikap seperti ini akan mengurangi poin kamu untuk diloloskan dalam beasiswa. Artinya kamu harus menjawab dengan cara memberikan alasan mengapa kamu bisa mendapatkan prestasi tersebut. Nah, kamu bisa menjawab dengan bilang kalau saya kemarin berhasil meraih beberapa prestasi di kompetisi debat nasional misalkan, dan alhamdulillah saya mendapatkan prestasi tersebut itu atas usaha-usaha yang saya lakoni selama beberapa bulan. Saya belajar berturut-turut. Nah, sehingga saya mempunyai kelebihan, artinya saya pantang menyerah di sini. Saya mempunyai kelebihan yang saya orangnya tidak mudah untuk menyerah begitu saja, dan saya selalu berusaha untuk bisa meraih apa yang saya inginkan, seperti itu. Kedua, misalkan kamu bisa bilang saya orang yang mempunyai komitmen yang sangat kuat. Artinya ketika saya telah melaksanakan sesuatu atau telah diberikan amanah untuk melakukan sesuatu, saya orangnya itu akan selalu menjalankan amanah tersebut sampai saya berhasil memenuhi syarat atau memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dari komitmen tersebut. Nah, misalnya saja ketika saya mendapatkan beasiswa unggulan ini,
dan saya dituntut untuk mengembangkan diri saya sehingga saya bisa dapat berkontribusi secara kompetitif, secara unggul ke masyarakat, ya saya akan menyisihkan beberapa uang yang saya terima untuk mengembangkan soft skill dan hard skill saya, misalkan mengikuti program-program kursus, mengikuti workshop, sehingga saya dapat mengembangkan potensi pola pikir saya dan juga kemampuan skill saya untuk kedepannya bisa berkontribusi ke masyarakat seperti itu. Kita harus melihat dari berbagai aspek ya, biar kita bisa menjawabnya dengan baik. Nah ini yang terakhir mungkin ya Kak Ilham, karena hari juga sudah malam, mungkin Kak Ilham bisa memberikan saran ataupun motivasi buat teman-teman yang lagi ingin berhadapan dengan tes wawancara. Oke, mungkin bisa Kak Ilham. Baik, mungkin yang bisa pertama kita lakukan untuk menghadapi tes wawancara yaitu adalah mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, karena kalau misalnya kita diwawancarai dan kita dalam keadaan gugup, otak kita juga akan kesulitan berpikir. Oh iya, artinya betul. Kalau kita kesulitan berpikir, kita akan kesulitan juga menjawab, dan ini akan berdampak pada poin wawancara ke manner, sikap dalam berbicara. Nah, sebenarnya kalau kamu misalkan orang yang punya pilar, misalkan banyak jeda pada saat bicara, gitu sebagainya, itu masalah ya? Masalah. Sebenarnya itu enggak masalah. Kalau dalam wawancara itu enggak terlalu masalah. Semenjak apa yang ingin kamu sampaikan dan apa yang dipertanyakan oleh pewawancara itu terjawab dan tersampaikan secara utuh seperti itu. Artinya kamu harus bisa betul-betul menjawab secara relevan apa yang dipertanyakan oleh si pewawancara. Nah, yang salah itu misalkan kamu, ya walaupun kamu berbicara lancar, tapi kalau misalkan si pewawancara menanyakan kamu, misalkan deskripsikan diri kamu dan kamu menjawab dengan hal lain, nah itu akan menyebabkan kekurangan poin pada pertanyaan wawancara. Nah, sehingganya yang perlu ditekankan di sini adalah kamu tidak terlalu masalah mengenai untuk cara menjawab atau sikap kamu dalam berbicara itu tidak terlalu masalah. Tapi yang perlu kamu ingat di sini adalah bagaimana kamu bisa merelatekan jawaban kamu dengan pertanyaan yang dipertanyakan oleh si pewawancara seperti itu. Jadi mungkin kamu bisa belajar di internet mengenai pertanyaan wawancara seputar beasiswa, atau mungkin dari video-video ini kan ada beberapa gambaran tentang pertanyaan beasiswa. Kamu bisa persiapkan diri kamu mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mencari tahu apa sih yang bisa saya jawab begitu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi ini esainya relate ya sama pertanyaannya? Ya, kadang esai yang kita tulis itu akan berkaitan sama pertanyaan yang akan disampaikan oleh si pewawancara. Nah, jadi juga untuk mengenai esai ya, esai itu yang paling utama bisa dipahami, betul-betul dipahami esai yang teman-teman tulis. Karena kalau misalnya kita tidak pahami sama sekali apa yang kita tulis, dan ketika kita ditanyakan mengenai esai, maka itu akan membuat juga poin kita berkurang. Nah, itu akan berdampak pada kelulusan kita juga. Kalau misalnya kita tidak menjawab, kita tidak tahu menjawab mengenai esai kita. Jadi untuk esai juga perlu dipelajari, perlu dipahami. Kalian juga harus betul-betul menulis sesuatu yang pernah teman-teman lakukan, bukan yang dibohongi atau bukan yang sekedar kayak fiksi belaka atau hanya dikarang seperti itu. Jadi usahakan menulis sesuatu pengalaman atau kontribusi di dalam esai itu berkaitan dengan apa yang memang betul-betul teman-teman pernah kerjakan, sehingga ketika ditanya nanti mengenai bagaimana sih perasaan kamu ketika menjalankan kegiatan kontribusi tersebut, kegiatan pengabdian tersebut, atau gimana sih perasaan kamu ketika meraih prestasi tersebut. Nah, teman-teman bisa jawab berdasarkan pengalaman yang teman-teman alami ketika meraih prestasi atau melakukan kegiatan tersebut. Gitu sih kalau saya. Berarti teman-teman ya, kita harus memang pahami esai kita betul-betul. Jadi yang kemarin kita tulis itu kalau bisa dibaca ulang ya, dibaca kembali, terus dipahami apa yang kita sudah tulis, dan juga prestasi-prestasi kita harus pahami ya, prestasi kita apa yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting adalah jangan sombong ya. Jangan sombong. Jadi stay humble ya teman-teman ya. Stay humble. Berarti nanti tetap senyum di kamera. Ketika kita menjelaskan mengenai prestasi atau penghargaan yang pernah kita raih, usahakan untuk tidak mengumpulkan prestasi tersebut, tapi teman-teman bisa menjelaskan proses teman-teman, mengapa teman-teman bisa meraih prestasi itu. Nah, misalnya saya kan ya seperti saya sampaikan tadi, saya perlu perjuangan selama beberapa bulan, saya belajar, alhamdulillah berhasil mendapatkan prestasi itu, gitu. Itulah tadi wawancara singkat untuk tips dan trik bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya pada saat teman-teman diwawancari di beasiswa unggulan.
Mungkin sekian teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM saya @zulhair atau bisa DM Instagramnya Ilham_Dirwan. Ilham_Dirwan. Nanti saya cantumkan ya. Oke teman-teman, see you for next video dan jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Oke, see you.